Torvastatin yang Heeh, buat kolesterol 20 miligram itu di Jakarta harganya Rp6.160. heeh, heeh. Di India tuh Rp4,9 itu sekitar 1.000 perak, jadi seperenamnya harganya. Oh, Banyaknya orang berobat ke Malaysia atau Singapura itu mestinya juga menjadi introspeksi bagi kalangan yes, kesehatan di Indonesia kenapa itu terjadi. Tentu ada yes. banyak kemungkinan alasannya. Tapi memang ada faktor harga yang berbeda. Iya, Tapi yang jauh lebih penting adalah soal kecepatan ya. Ya, kesempatan. kecepatan Oh, bukan kecepatan. kecepatan. Ya, karena kita dengar bahwa kalau di beberapa negara itu datang dengan cepat, hasilnya keluar dan hasilnya itu diinformasikan. Jadi faktor kecepatan dan faktor informasi ini juga pegang peran penting. Oke. Halo sahabat asuransi, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama Cindy Lau pastinya di podcast Ngobras, ngobrol seputar asuransi. Dimana kita akan ngomongin hal-hal yang berbobot, bukan cuma seputar asuransi, tapi juga mungkin kesehatan, soal hidup, dan juga hal-hal yang penting lainnya. Senang banget bisa ketemu lagi ya di episode yang baru ini. Kita akan ngebahas sesuai dengan judulnya, mungkin yang tadi udah dibaca, topik yang relate banget. Sehat itu mahal. Nah, dan juga pastinya ada perspektif dari kesehatan publik dan juga peran asuransi di dalamnya. Untuk itu aku juga seperti biasa sudah kehadiran dong narasumber yang keren banget yang akan sharing sama kita semua. Beliau adalah seorang pakar kesehatan yang udah berpengalaman banyak banget. Nanti kita akan tanya-tanya juga pengalamannya apa aja. Di sebelah aku sudah ada Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama. Halo Prof, apa Halo, kabar kabar? baik. Ya. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol di sini nih. Mhm. Makasih ya Prof sudah menyempatkan waktunya untuk datang ya. Terima kasih sudah diundang. Widih, mungkin kita bisa tanya-tanya dulu nih ke background sedikit tentang Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama ya. Katanya sempat dulu masuk juga ke dalam Dirjen Pengendalian Penyakit Kemenkes Republik Indonesia. Pernah juga jadi Direktur Penyakit Menular WHO Searo. Ini seru banget Prof, boleh diceritain gak sih sebenarnya backgroundnya apa? Terus kok bisa ikut-ikut ke dalam Kemenkes dan lain-lain? Sebelum itu saya Silahkan. baru tahu bahwa judulnya sehat itu mahal. Tadi saya nggak perhatiin. Oh ya? Salah saya nggak baca topiknya. Saya nggak begitu setuju sehat itu mahal. Sehat itu kewajiban kita sebenarnya. Oh Sehat itu. itu berharga. Dan sehat Ah, belum tentu harus mahal gitu ya. Jadi kalau tuh. dibilang sehat mahal jadi kayak minyak goreng begitu mahal. Jadi sehat itu adalah hak kita tapi juga kewajiban kita. Kita nggak perlu persoalkan mahal apa tidak mahal. Tapi kalau kita perlu prioritaskan dalam kehidupan kita. Itu agak kuliah lah Pak. Mulai-mulai sedikit begitu ya. Wih, nggak apa-apa. Kita kuliah gratis hari ini ya, sahabat asuransi. Kemudian kalau mesti cerita sedikit, nomor Hmm, satu saya lulus dokter 1980, jadi udah lama banget. Sekarang tahun benar. 2025 berapa tahun itu? 1980 ke Udah 2025 udah hampir hampir 50 tahun ah ya, hampir benar. 50. Jadi udah lama sekali. Dengan kata lain saya sudah tua sekali kan begitu ya. Nggak kelihatan Prof, tapi Prof kayak masih muda ya, bener. Itu satu dan sebagaimana pada waktu saya lulus dokter Mm-mm, itu waktu itu masih ada program Inpres namanya. Karena iya. waktu itu presidennya masih Presiden Soeharto. Mm, Presiden Soeharto membuat Inpres, ada Inpres membuat jamban, Inpres jamban, iya. Inpres sapi, ada Inpres dokter, kita masuk Inpres dokter. Jadi saya Wih. masuk bagian Inpres dokter. Mm, Jadi dokter pada waktu itu harus pergi ke daerah-daerah terpencil begitu di Indonesia ya. untuk kerja di puskesmas. Yes. Nah, kalau mau cerita sedikit dan itu ada intinya itu ada apanya ya? Romantikanya karena saya pacaran sama teman sekelas. Wih, Begitu. dari zaman kuliah Dari zaman kuliah. sampai menikah gitu Prof. Nah, jadi sebelum berangkat kita menikah dulu. Nah, makanya, Oh, kalau selalu ada sapi Inpres, zaman Inpres, ini nikah Inpres namanya orang ih itu seru gitu banget. ceritanya. Salam buat istri di rumah ya. Banyak memang ya Prof, akhirnya kayak dokter-dokter, aduh udah deh kita nikah dulu baru abis itu pendidikan bareng-bareng lagi ya Waktu itu tuh kan. agak lanjut. Oke aja pokoknya itu ceritanya. Seru. Dan kemudian saya kerja di berbagai rumah Hmm, sakit terutama dan seperti yang Anda sampaikan kemudian ya pada tahun sekian saya masuk ke Kementerian Kesehatan sampai nah, usia 60 tahun. Karena usianya oke. kan 60 tahun pensiun. Pensiun Nah di sana berarti ya sesudah Prof? 60 tahun itu saya ditawari bekerja di WHO, makanya saya kerja di WHO Asia Tenggara yang kantornya di India. Wih, Sampai usia pensiun juga 65. oke. Jadi saya terima uang pensiun dari PNS, Hah? terima uang pensiun dari WHO.
Cuman gak usah kita bicarakan mana yang lebih besar itu aja. Padahal baru mau kepo gitu. Tapi yang jelas pengalamannya udah banyak banget, bahkan sampai 65 tahun. Sekarang umur berapa Prof kalau boleh tahu nih? Sekarang 70. Oh, 70 sekarang ya. 7. Gak kelihatan ya? Kelihatan Bener-bener kayak 69 ya. beda satu dong. Baru saya mau bilang 68 gitu ya. Ih keren banget, tapi gak capek Prof kerja terus sampai umur 65? Ya tapi tentu saja itunya beda-beda ya. Artinya Ah. sekarang saya menikmati pekerjaan yang mungkin dilakukan. Misalnya tadi barusan saya ditanya salah seorang wartawan kemarin katanya, kemarin tuh di kampus saya sekarang jadi direktur di salah satu kampus di Universitas Yarsi. Kemudian ada Ngajar, pengukuhan guru besar. Mhm. Jadi wartawan tuh datang dia tanya, kok nggak ada Prof? Saya bilang saya itu lagi ada pengukuhan guru besar kita di panggung pakai toga. Heeh, Saya harus bicara di rumah sakit lain. Jadi saya kabur sebentar ke belakang, heeh. bicara balik lagi ke situ. Balik lagi. Habis acara kemudian saya diminta ikut rapat di Bappenas. Heeh. Kabur ke Bappenas. Jadi tapi ya dinikmati begitu ya. Dinikmati Ya. ya, masih bisa produktif, masih bisa bekerja dan juga pastinya sharing buat kita-kita semua nih terutama yang masih muda-muda Prof. Dulu sempat viral juga gara-gara menulis ratusan artikel. Ini nih yang paling aku gak bisa ya. Aku tuh biasa ngomong tuh gampang gitu. Tapi kalau untuk menulis, membuat orang ngerti itu kan kayak butuh keahlian khusus ya. Selama COVID nulis apa aja Prof? Banyak banget katanya. Jadi gini, saya itu waktu zaman saya mahasiswa kan udah lama banget itu ya. Yes. Itu ada majalah dinding dan segala macam. Nah, saya waktu itu tidak ikut dalam kegiatan tulis menulis sama sekali waktu mahasiswa. Kan banyak orang mulai dari mahasiswa. Mm-mm. Tapi pada waktu saya puskesmas di pedalaman Riau tuh saya nggak terlalu banyak kerjaan. Saya nulis lah waktu itu. Oh. Dan tulisan saya pertama ini nggak apa-apa kita sebut masuk di koran Kompas pada waktu 1980 itu. Keren. Dan saya bangga sekali begitu ya, senang begitu. Nah sesudah itu saya sering menulis memang di berbagai media massa Oke. umum. Sampai sekarang medianya pun pada tutup semua kan. Sekarang Sudah berguguran ya korannya, Prof? koran yang kertas sudah turun, sekarang koran yang Online sekarang. ya. Nah pada Oke. waktu COVID mulai ada, Hmm? saya baru kembali dari pensiun dari WHO itu, Hmm? ada banyak pertanyaan dari orang, dan pikir daripada saya jawab ke satu orang, kemudian saya tulis aja. Tulis aja dan deh. masuklah ke berbagai media. Sampai dapat rekor muri ya Ya, Prof? alhamdulillah. Karena apa? Karena banyaknya kah? Karena jumlahnya. Jumlahnya Jumlah- banyak ya, sekali. Oh jumlahnya. ya ampun, sangat senang sekali ya. Semoga mungkin pernah ada yang baca nih sahabat asuransi ketika zaman itu ya. Tapi balik lagi ke topik kita yang tadinya Prof ternyata nggak setuju ya sahabat asuransi, sehat itu mahal. Kata orang-orang nih biaya kesehatan mahal banget. Kalau sakit ke dokter bahkan sampai gak usah ke dokter deh mahal gitu ya. Apalagi di Indonesia. Kalau menurut Prof sendiri faktor utama di balik kenaikan ini setuju gak sih? Mungkin zamannya Prof kuliah dulu jadi dokter dulu sama dokter zaman sekarang. Apakah memang senaik itu dari segi jasanya atau mungkin obat-obatan? Ya sebelum sampai ke obatnya atau jasanya, kenapa saya tidak setuju dengan sehat itu mahal? Karena sehat itu bukan pergi ke dokter kalau sakit. Oh Sehat itu bermula dari kita tetap bagaimana menjaga tetap sehat. itu Gitu. benar. Nah, misalnya ini kebetulan studio kita lantai 6 tinggi banget ya. Ha, Tapi kalau ha, ha. studio ini lantai 2 atau lantai 3 bagus naik tangga daripada naik lift misalnya gitu. Naik Itu kan tangga. nggak pakai bayar kan Iya, begitu ya. jalan aja ya. Bisa jalan aja. Mm-mm. Jadi kegiatan-kegiatan menjaga hidup sehat itu bisa dilakukan sehari-hari Mm-mm. tanpa harus ada biaya dan bahkan sebagian bisa mengurangi biaya. Artinya misalnya saja orang yang merokok jangan merokok. Mm-mm. Itu kan dia dapat keuntungan kesehatan karena tidak merokok. Tapi Gratis. finansialnya malah uang yang dipakai buat rokok jadi bisa dipakai buat yang lain. Jadi Setuju. sehat itu tidak selalu harus mahal kalau kita bisa jaga kesehatan. Nah, sekarang balik ke topik yang itu. Heeh. Kalau memang kemudian sakit tentu harus berobat dengan ke fasilitas kesehatan berbagai tempat. Mm-mm. Nah, dengan perkembangan berbagai bentuk teknologi maka bukan tidak mungkin harga memang makin lama makin meningkat. Ya oke. Baik obat maupun alat kesehatan maupun prosedur kesehatan harganya makin meningkat. Kalau kita bicara obat misalnya di dunia ini obat antibiotik lah saya ya. Ya. Di dunia ini ada konsep yang namanya bukan konsep, ada masalah yang namanya AMR, AMR. antimicrobial resistance. Mhm. Artinya penyakit infeksi itu yang tadinya bisa diobati dengan antibiotika A, Hmm? sekarang nggak mempan lagi. Gak mempan nih. Mesti diganti antibiotika yang lain. Nah, Oke. antibiotika yang ini untuk membuatnya butuh teknologi baru lagi. Oh. Ini nanti nggak mempan lagi, membuatnya butuh teknologi baru sehingga harga bisa makin mahal. Hmm. Begitu juga dengan teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan yang tadinya sederhana misalnya foto ronsen, tadi ronsen saja begitu, Iya. ceklek. Sekarang ronsen bisa bukan ronsen berubah menjadi CT scan. CT CT scan berubah menjadi MRI, MRI berubah jadi itu teknologi yang maju seperti itu
akan membantu mendiagnosis lebih baik, lebih Benar. tepat, dan mengobati juga lebih baik, tapi Mhm. tentu saja membutuhkan biaya yang lebih mahal Oh gitu. iya ya, setuju sih. Mungkin karena update teknologinya Mhm. tambah, gacor juga gitu ya, tambah tepat sasaran, jadinya pasti ada harga yang perlu dibayar gitu mungkin. Nah, Sebelum sebelum pertanyaan selanjutnya saya nanya dulu gacor tuh apa? Saya nggak ngerti. gacor tuh kayak keren banget Oh gitu gitu, Prof ya. oke. Keren banget. Biasa olahraga biasanya nih ya. Cuma kita pakai aja istilahnya di sini biar sahabat asuransi mungkin bisa relate ya kan. Tapi benar, mungkin aku setuju. Tadi Prof bilang sehat itu nggak mahal ya kan. Apalagi kalau kita bisa menjaga atau tindakan preventif. Nah, apakah Prof di Indonesia ini tindakan preventif itu yang jarang dilakukan sama masyarakat sehingga tahu-tahu udah sakit. Tahu-tahu sakitnya ternyata udah parah kayak gitu-gitu ya. Ya jadi sebenarnya gini, kita kan baru-baru ini mengalami COVID-19 yang Yes. sangat tragis lah begitu katakanlah ya karena begitu berat dan itu bukan hanya di Indonesia, di dunia juga seperti itu. Mhm, Pada waktu COVID-19 orang sangat memperhatikan kesehatannya. mhm. Nah sayangnya begitu COVID-19-nya mereda orang lupa lagi begitu. Contoh yang Oh, sederhana cuci tangan. Cuci yes. tangan itu kebiasaan yang bisa bukan hanya mencegah COVID-19, tapi mencegah juga berbagai penyakit yang lain, mencegah saluran cerna dan sebagainya. Dan saya kan kalau Sabtu Minggu suka jalan-jalan ke mall. Mhm, Kalau masuk mall itu dulu ada tempat cuci tangan, sekarang iya, udah nggak ada lagi kan? bener sih. Pada waktu COVID-19 orang sadar kesehatannya begini bagaimana memeriksakan diri kalau memang ada keluhan. Nah, padahal memeriksakan diri itu juga penting karena orang kan punya mobil, punya Mhm, motor, dan kalau mhm, mobil motor itu sekian ribu kilometer harus diservis ulang, orang akan patuh begitu. betul. Tapi kalau kakinya bunyi kletek-kletek, Wah, daripada ntar ketahuan sakit, mahal gitu kan, balik lagi nggak usah jadi diperiksa, padahal tidak boleh. Itu harus oh, diperiksa. Dan juga kalau orang yang sakit ada, ya kalau waktu zaman komorbid kan ada istilah penyakit, waktu zaman Covid ada istilah komorbid, komorbid ya 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 penyakit kronik. ya. Nah, dia harus makan obat setiap hari, ada beberapa keadaan yang harus makan obat setiap hari. Ini Mhm, kan, mhm, nanti kalau masuk ke topik itu obat mahal ini, mhm, maka kalau memang harus dimakan setiap hari atau dimakan sesuai prosedurnya, itu mesti dikonsumsi dan lakukan. itu diberlakukan sangat ketat pada waktu Covid, tapi sekarang orang sudah lupa. Oke, Jadi ingatlah bahwa kesehatan itu aset yang sangat berharga dan harus kita jaga dengan baik. setuju sih, setuju. Mungkin udah mulai loose lagi, udah mulai lupa lagi, tapi kembali lagi Dok, Prof maksudnya ya kan, mungkin kayak kita milih, sekarang gitu ya karena stigma dan lain-lain, berobat di Indonesia mahal atau mungkin ada kesalahan-kesalahan tertentu, oknum-oknum gitu kan, akhirnya pada milih berobat ke luar negeri ya kan, Malaysia atau mungkin Singapura. Menurut Prof nih, kan udah pernah ke India Mhm. juga ya, kita studi-studi banding gitu di WHO dan segala macam juga. Apa faktor utama yang menyebabkan orang tuh lari ke luar negeri kalau berobatnya udah mulai yang berat-berat gitu? Ya jadi ada 2 hal yang mesti nomor satu bahwa berobat di Indonesia mahal. Hmm, Orang ke luar negeri tidak semata-mata alasannya karena lebih murah. hmm, Karena juga cukup banyak di luar negeri yang pengobatannya juga mahal, bahkan lebih mahal dari Indonesia. Jadi isunya oke. bukan mahal atau murah semata-mata. Iya, Nah, kenapa orang berobat ke Malaysia atau Singapura? Ini banyaknya orang berobat ke Malaysia atau Singapura itu mestinya juga menjadi introspeksi yes, bagi kalangan kesehatan di Indonesia kenapa itu terjadi. Tentu yes. ada banyak banyak kemungkinan alasannya. Mhm, Tadi yang satu soal mahal atau murah. Seperti saya mhm. bilang kalau kita berobatnya ke luar negeri tapi perginya ke Amerika Serikat Mhm, atau ke Inggris itu nggak lebih murah, lebih mahal lebih mahal gitu ya. malahan ya Prof ya? Ya, tapi kalau di beberapa tempat di Malaysia, Singapura juga mungkin lebih mahal. Betul Tapi setuju. beberapa tempat di Malaysia lebih murah memang pada kenyataannya. Ya, Nah, ada beberapa kemungkinannya. Ada yang bilang karena ada pajak berganda. hmm, Ada yang bilang oh bukan pajak berganda. Saya tidak tahu persisnya karena saya bukan dari awal saya sudah bilang saya bukan ahli ekonomi kesehatan. mhm, Tapi memang ada faktor harga yang berbeda. iya, Tapi yang jauh lebih penting adalah soal soal kecepatan ya. Ya, kesempatan. kecepatan Oh bukan kecepatan. kecepatan. Ya, karena kita dengar bahwa kalau di beberapa negara itu datang dengan cepat hasilnya keluar dan hasilnya itu diinformasikan. Jadi faktor kecepatan dan faktor informasi ini juga pegang peran penting. Oke. Dan yang ketiga, memang namanya juga hospital ya. Mhm, Hospital itu ada hospitality. Jadi ada pelayanan begitu hmm. ya. Kita tahu di beberapa negara kalau orang mau berobat datang sampai bandara saja sudah ada perwakilan rumah sakit yang ada di bandara itu. Oh Di gitu. beberapa kota di luar negeri itu ada perwakilan rumah sakit di dalam bandara sehingga kita Jemput. datang bisa langsung tanya, langsung jemput, langsung hal seperti itu yang saya kira perlu ditingkatkan di negara kita. Memang sudah ada pelayanan seperti itu tapi ya kalau pada kenyataannya toh masih cukup banyak orang yang pergi ke luar negeri. Tetapi di sisi lain sebanyak-banyaknya orang yang pergi ke luar negeri sebenarnya kita kalau mau jujur harus bandingkan dengan
275 juta. Berapa orang yang pergi dibandingkan dengan 275 juta rakyat Indonesia. Jadi kita lihat masalahnya secara balance lah. Ada masalah itu Hmm. perlu ditanggulangi, tapi juga masih sekian ratus juta orang Indonesia yang berobat di Berarti bener ya kayak oke kelihatannya banyak gitu dikit-dikit berobat ke luar negeri tapi tentunya di sini juga pasti masih banyak juga yang memanfaatkan fasilitas kesehatan di Indonesia apalagi sekarang mungkin ada BPJS juga ada asuransi dan segala macam jadinya it's kelihatan really sih. not that bad Oke. gitu ya. It's really not that bad untuk berobat di sini juga. Tapi ini dia nih Prof, tadi yang aku bilang sempet takutnya ada oknum-oknum gitu ya di rumah sakit. Kita juga pernah bahas sebelumnya di episode-episode sebelumnya fraud-fraud di bidang kesehatan gitu kan apakah di asuransi ataupun di rumah sakitnya sendiri gitu loh. Kadang-kadang suka terjadi overtreatment, diagnosa-diagnosa atau overutilisasi oleh penyedia layanan kesehatan di Indonesia. Akhirnya ini yang jadi tanda kutip gitu ya, di markup. Sakitnya nggak ada padahal tapi ditambah-tambah, obatnya ditambah-tambah. Nah, gimana untuk menemukan hal itu Prof? Apakah ini overstimulated ataukah ini emang real? Kita harus dapatkan fasilitas ini. Ya, jadi begini, keluhan-keluhan seperti itu memang ada, ya. Cuman memang sekali lagi kita mesti lihat secara proporsional. Iya. Kalau memang ada overtreatment atau ada kalau mau lebih lah halus itu yang disebut sebagai supply induced demand. Jadi katakanlah ada alat baru, karena ada alat baru maka dilakukan pemeriksaan untuk alat baru itu. Kalau hal seperti itu ada maka itu tentu harus tidak boleh dilakukan. Oke. Ya. Pakai tiga metode. Saya dari dulu selalu bilang pada teman-teman mahasiswa gitu ya bahwa profesi dokter ini adalah profesi yang pada dasarnya mulia untuk menangani kesehatan orang. Ya. Jadi apapun yang kita melakukan mau cari karier, mau cari uang segala macam ujung-ujungnya ini kesehatan orang. Jadi keluhuran profesi itu tetap harus nomor satu. Ya. Gitu. Itu yang harusnya dimiliki oleh semua petugas kesehatan bukan hanya dokter sebenarnya. Apalagi ada sumpah Apalagi ada sumpah dokter Hipokrates dan dan lain-lain. sebagainya. Itu satu. Dan yang Ya. kedua tentu saja aturan ya. Ya. Aturan bisa dibuat dengan aturan tuh ada dibuat dengan tegas di berbagai fasilitas kesehatan mana yang boleh mana yang tidak boleh. Dan sekarang kan ada akreditasi ya. Ya. Akreditasi itu sangat ketat baik akreditasi nasional maupun akreditasi internasional. Sudah cukup banyak rumah sakit di kita yang lulus dalam akreditasi internasional juga. Keren. Jadi artinya itu sudah memenuhi berbagai kaidah-kaidah manajemen organisasi yang benar, organisasi rumah sakit yang benar dan itu termasuk untuk mencegah kalau ada kejadian-kejadian yang seperti tadi over segala macam. Itu yang kedua. Nah yang ketiga itu kan yang kedua soal organisasi rumah sakit. Yang kedua aturan umum tentu harus tetap diterapkan. Jadi fraud mau bentuknya apapun di bidang profesi apapun harus dicegah, harus tidak boleh dilakukan. Kalau ada harus ditindak itu jelas konkret seperti itu. Itu ya, bukan cuma di kesehatan aja tapi ya ada aturan, saling taat aturan dan juga tetap ingat lagi bahwa semulia-mulianya profesi gitu ya, mau sejago apapun yang namanya dokter atau enggak juga pelaku kesehatan jasa semua emang untuk masyarakat dan juga kesehatan orang banyak. Jadi bukan untuk kepentingan atau keuntungan diri sendiri atau beberapa pihak doang ya Prof ya. Nah seberapa penting nih kemudian peranan asuransi bisa kita bilang ya untuk menurunkan resiko yang ada di saat amit-amit seseorang tuh jatuh sakit atau seseorang tiba-tiba mengalami hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Untuk ngurangin resiko finansialnya aja gitu Prof. Jadi tadi sedikit disinggung bahwa saya pernah kerja di WHO 5 tahun ya dari tahun 2010 sampai 2015. Terbalik 2015 sampai 2020 karena ujungnya COVID ya. Baru-baru ini ya 2015 sampai 2020 di India betul. 2015 sampai 2020. Nah WHO itu memperkenalkan WHO ini kan bukan organisasi di luar kita. WHO ini adalah organisasi seluruh negara di dunia. Yes. Ada 190 sekian anggotanya. WHO itu memperkenalkan konsep yang namanya UHC. Universal Health Coverage. Universal Health Coverage itu menjamin semua manusia di dunia ini mendapatkan pelayanan kesehatan esensial yang diperlukannya tanpa ada beban finansial. Persis seperti topik kita hari ini. Benar. Kalimat finansial masuk di situ. Ada ya. Karena jangan sampai orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, dia nggak punya uang. Itu. Ya, nah disitulah konsep asuransi atau apapun namanya masuk. Ada 3 sebenarnya. Nomor 1 dia harus dapat pelayanan kesehatan. Ya, jadi artinya harus ada fasilitas pelayanan kesehatan.
Yang kedua pelayanan kesehatan itu harus bermutu. Nggak percuma kalau ada pelayanan kesehatan tapi tidak bermutu. Gitu, Setuju. ya. Dan yang ketiga harus tidak membebani finansialnya. Oke. Jadi ini harus jadi satu kesatuan. Jadi asuransi itu berjalan bersama ketersediaan pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan itu bermutu. Kalau mau agak diperluas lagi, ada juga pemikiran pelayanan kesehatan itu jangan yang tadi kita bicarakan. Jangan hanya menjamin kalau orang itu sudah sakit saja, tapi membuat dia tetap sehat. Itu juga bentuk dari sesuatu yang bisa, jangan sampai membebani finansialnya untuk dia menjaga dia tetap sehat. Misalnya saja, ini karena cewek yang nanya, jadi cewek kegendutan mau kurus begitu ya? Ya misalnya. Bukan karena ingin penampilan, tapi karena ingin hidup sehat. Itu mestinya juga bisa dibantu supaya jangan sampai terbebani dengan finansialnya itu misalnya begitu ya. Kalau sudah sakit lain lagi ceritanya. Atau kalau kayak saya kan umur 70. Saya itu sekarang terkontrol untuk saya makan 3 obat nih saat ini. Ada buat kolesterol, karena kolesterol saya pernah tinggi. Nah, kemudian ada buat hipertensi, karena tensi saya pernah tinggi. Dan satu lagi buat pengencer darah, karena katanya itu diperlukan. Mama saya juga makan tuh, makan 3-tiganya ya. Pengencer darah, familiar lah. Jadi untuk ini juga, ini kan saya alhamdulillah nggak sakit. Tapi kan ini obat-obat ini harus saya pakai untuk menjaga kesehatan saya. Ini juga mestinya semua bisa cover dengan baik. Dan saya kira disitulah peran asuransi dalam hal ini untuk mengendalikan hal itu, karena memang ada konsep UHC. Dan saya tahu ini asuransi swasta tempat kita bicara, tapi di pemerintah juga ada yang program pelayanan jaminan kesehatan nasional itu ya, JKN, yang bahkan menurut undang-undang seluruh rakyat Indonesia harus tercakup dalam jaminan kesehatan nasional itu. Undang-undang itu yang mengatakan, baik lewat BPJS maupun lewat asuransi apapun namanya, gitu ya. Kenapa? Itu balik lagi ke konsep UHC tadi. Jadi si asosiasi ini ada benang merahnya ke konsep WHO, dunia ya, Universal Health Coverage. Jadi memang benar-benar secara dunia WHO-nya pun sendiri mewajibkan, jadi diikuti juga sama negara-negara, ya kan? Dan memang mungkin menjadi standar. Tapi jadi standar gak sih Prof? Kayak mungkin Prof yang mungkin tahu dari Asia gitu ya, mungkin pernah di India juga. Apakah standar seperti ini yang si UHC semakin bagus itu berlaku dan juga bisa dipraktekkan ke masyarakatnya, artinya mungkin semakin maju juga negara itu ya, saling terkait. Ya, ini kita bisa baca dari berbagai sisi. Yang jelas UHC itu diperlukan untuk jaminan kesehatan suatu negara. Kalau enggak UHC tidak tercapai, maka agak sulit si negara itu mencapai derajat kesehatan yang baik. Apalagi kalau Indonesia mau capai Indonesia emas segala macam, itu kan harus dulu fundamentalnya jadi harus terjamin. Tapi kalau bicara apa yang terjadi di berbagai negara beda-beda ya. Saya ambil yang ekstrim aja, walaupun saya nggak mau masuk ke Presiden Trump dengan segala itu. Pusing ya kayaknya ya kalau bahas itu. Karena dia belum sampai ke bicara asuransi, tapi kalau nanti saya bisa asuransi itu bisa lebih macam-macam lagi cerita. Kan di Amerika Serikat juga ada berbagai jenis asuransi kesehatan dan sudah banyak berbagai instrumen kayaknya ya. Instrumen dan berbagai isu yang keluar gitu ya sesuai itu. Di Inggris juga ada begitu, di berbagai negara juga. Jadi di satu sisi memang semua negara mencoba melakukan upaya agar jaminan kesehatan bagi warganya terpenuhi dengan berbagai instrumen. Tapi kadang-kadang berhasil baik, kadang-kadang tidak. Ya memang itu dinamikanya, dan kita mesti cari pola yang paling baik yang bisa kita lakukan. Dan salah satu diantaranya karena kita punya undang-undang plus didukung juga oleh asuransi swasta, saya kira itu bisa merupakan bagian dari itu. Bahwa kita masih banyak perkembangan, kita akan lihat perkembangannya ke depan. Nah itu dia Prof, sebenarnya pertanyaan berikutnya ya. Kalau menurut Prof sendiri supaya merata, supaya bisa tercapai, kita nggak usah ngeliat Indonesia emas dulu deh gitu ya. Kita ngeliat konsep si Universal UHC-nya juga dulu tadi gitu ya. Supaya akses kesehatan tuh lebih merata di Indonesia, lebih terjangkau lagi. Menurut Prof tuh apa sih yang harus dilakukan sama pemerintah Indonesia sebenarnya? Ya kalau UHC yang tadi, yang 3 itu. Jadi yang pertama ketersediaan. Ketersediaan dulu itu pasti. Kan Indonesia ini kan luas sekali ya. Ada yang maju sekali, ada yang daerah terpencil, daerah tertinggal, kepulauan segala macam. Pinggir sungai gitu ya. Pedalaman dan lain-lain. Tadi saya naik mobil dari arah selatan ke sini, ada restoran Riverside pinggir sungai di pinggir kali itu ya saya lihat ya. Pinggir sungai juga itu lain lagi sebetulnya. Nah maksud saya itu ketersediaan dan artinya orang mesti punya akses ke
fasilitas kesehatan yang Terdekat dari tempatnya. yang bisa dia capai. Itu yang namanya pelayanan kesehatan primary. Tentu kalau sudah di situ tidak bisa ditanggulangi, dia ada fasilitas untuk pergi ke tempat lain lagi. Misalnya harus dirujuk. Dan kita masih lihat di televisi beberapa hari yang lalu orang hamil yang harus dirujuk digotong pakai Tandu gitu tandu, ya. habis itu naik kapal. Bukan naik kapal, naik perahu gitu ya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa memang belum tersedia merata. Belum smooth gitu ya. Belum tersedia merata. Itu memang harus tersedia merata. Tentu saja tidak harus di semua tempat ada peralatan yang sangat canggih, tidak perlu karena memang ada sistem rujukan. Cuma sistem rujukan ini kan bukan semata-mata kesehatan, ketersediaan jalan sama jembatan tadi kan bukan urusannya kesehatan lagi. Benar. Jadi memang menangani kesehatan tidak bisa oleh sektor kesehatan semata-mata, harus ada sektor lain berperan bersama-sama. Jadi dulu Presiden Habibie waktu jadi presiden pernah bilang bahwa pembangunan berwawasan kesehatan seperti ini maksudnya nih. Jadi kesehatan memang bukan jadi lokomotif utama, tapi dalam setiap kegiatan dipikirkanlah aspek kesehatannya. Oh gitu. Ini. Jadi kalau mau bangun mall boleh, bangun kota silakan saja, tapi pikirkan aspek kesehatannya. Aspek kesehatan juga ya. Itu satu. Tapi yang kedua soal pelayanan itu harus bermutu. Nah bermutu ini dijaga pertama dari SDM kesehatan, artinya petugas kesehatannya, health workforce-nya harus bagus, bagus itu juga kita juga mesti fair juga, jangan sampai mereka dituntut begini tapi kemudian anaknya mau sekolah nggak bisa gitu misalnya, dia tinggal di daerah terpencil juga tapi dia nggak bisa sekolah kan tentu jadi sulit juga buat dia. Nah selain SDM maka tentu ada alatnya harus tersedia yang memadai plus laboratorium segala macam supaya pelayanan kesehatan itu bisa bermutu. Dan yang ketiga yang tadi yang aspek finansial, jangan sampai membebani finansialnya. Jadi kalau memang mau pakai asuransi mau pakai jaminan kesehatan nasional silakan. Kalau orang menginginkan asuransi yang lain silakan, tapi itu harus sesuai dengan bebannya. Sebenarnya asuransi ini kan konsepnya kita katakanlah bayar premi setiap bulan setiap tahun kayak begitu ya. Itu supaya kalau nanti ada sesuatu kita bisa tercover. Jangan sampai pas sakit tiba-tiba semua aset harus dijual, masuk ICU berjuta-juta begitu. Nah, sebenarnya konsepnya seperti itu. Jadi konsep itu sih konsep yang baik yang memang harus ya saya kebetulan dalam tanda kutip beruntung karena saya dan istri saya dua-duanya pegawai negeri. Jadi kita pensiunan pegawai negeri saya juga baru tahu pensiunan pegawai negeri itu tercover. Maksudnya pensiunan pun tercover. Bukan hanya nggak tahu uang pensiun saya dipakai masih bayar, nggak tahu juga saya itu. Intinya cover ya, maksudnya preventif dan juga tindak pencegahan itu memang harus ada sahabat asuransi. Jadi benar kata Prof, amit-amit tiba-tiba ada kecelakaan atau ada sesuatu tentang kesehatan yang tidak bisa kita tebak gitu ya. Kita nggak sampai harus terbebani secara finansial seperti itu. Tadi menarik ya kan kalau kita ngelihat soal beban-beban finansial. Sekarang juga aku cukup merasa bersyukur karena kita udah punya akses ke dokter-dokter lewat aplikasi-aplikasi yang sangat mudah sebenarnya ya Prof ya. Dan biasanya disaranin harga obatnya tuh yang lebih obat generik, yang lebih gampang dicari di mana-mana. Nggak kaget lah gitu ngelihat harganya untuk terutama penyakit-penyakit yang umum. Kalau boleh tahu sendiri Prof, harga-harga obat nih, kalau tadi kita ngelihat ternyata harga rumah sakit mungkin beda karena teknologinya, karena kecepatan informasinya. Tapi kalau harga obat Prof, itu ada perbandingan konkretnya nggak sih? Apakah Indonesia tuh harganya masuk akal? Apakah di negara lain kayak contohnya Malaysia, Penang itu lebih mahal apa lebih murah? Perbandingannya gimana Prof? Sebelum sampai situ saya mau ngomong apa jadi lupa tadi. Oh soal kita bisa hubungin dengan aplikasi gitu ya. Iya benar. Nah ini berhubungan dengan Anda punya pertanyaan itu lupa tadi nanya itu. Soal overtreatment segala macam. Overtreatment. Itu bagaimana cara mencegahnya? Tadi ada benar. pencegahnya kalau nggak salah tadi di mobil saya baca tuh pencegahnya. Itu bukan antara lain salah satu adalah hubungan yang disebut sebagai doctor patient relationship. Apalagi sekarang semua orang kan megang gini nih. Handphone ya Jadi kan? kita bisa cari di sini informasi dan kemudian kita tanya sama petugas kesehatan. Bener nggak nih? Ini begini nih obatnya ini dok, katanya ini begini, menurut informasi yang lain begini. Itu silakan saja dibicarakan. Jadi kadang-kadang ada teman-teman saya bertanya, ini saya berobat ke sana begini-begini. Saya bilang kenapa kamu tanya ke saya? Tanya ke dokternya. Dia yang lebih tahu. Mentang-mentang di sini profesor dokter ya, jadi ditanyain. Iya kan, ya. Jadi tanya dokternya. Saya bisa kasih pendapat, tapi dokternya yang memeriksa kamu. Diagnosis itu kan dia yang megang orangnya, dia tahu persis apa yang terjadi. Jadi
jangan ragu-ragu nih, ini untuk sahabat-sahabat asuransi, jangan ragu-ragu untuk berkomunikasi secara detail dengan dokternya. Tanya terus Saya gitu tahu ya. kadang-kadang dikeluhkan di media dokternya sibuk, ya kita upayakan terus lah. Pokoknya kita Benar. dapatkan informasi maksimal dari dokternya, sehingga kita juga, jadi dulu ada prinsip pengobatan untuk pasien, sekarang pengobatan bersama pasien. Oh, Gitu ya. Jadi pasien juga turut berperan serta sehingga hasilnya jauh lebih baik karena dia tahu masalah saya ini. Jadi bukan saya berhenti ini gara-gara disuruh, tapi ini memang untuk kebutuhan kita. sama-sama cari tahu Nah, ya, dan Prof. untuk tahu ini kebutuhan kita memang harus komunikasi. Ya, memang harus komunikasi. Jadi kalau dokternya nggak mau ngajak bicara, kok katanya di ngobras disuruh bicara, dokter jawab dong gitu aja. Gitu aja ya. Ya. Tanya aja Ya, jadi gitu ya. informasi itu perlu gitu. Nah, soal obat, harga obat, ini saya karena tinggal di India ya dulu. Sempat 5 tahun di India. Ya, jadi kita udah ngomong saya makan obat 3 ya. 3. Nah, ini saya Obat ambil kolesterol, pengencer darah, dan contoh. hipertensi. Ini udah saya hitung nih. Jadi atorvastatin yang buat kolesterol 20 mg itu di Jakarta harganya 6.160 rupiah. Di India tuh 4,9 rupiah itu sekitar 1.000 perak. Jadi 1/6-nya harganya. Oh, Itu atorvastatin. obat kolesterol. Ya, kemudian yang clopidogrel yang pengencer darah itu Yes. di Jakarta 7.835. Di India 7,7 rupiah jadi sekitar 1.500. Berapa itu? Seperlimanya. Seperlima. Ya. Obat yang ketiga yang telmisartan yang buat hipertensi yang buat saya harganya 5.198. Di Jakarta. Di Jakarta. Di India 7,4 rupiah 1.500 sepertiganya. Oh. Jadi ini harganya. Itu satu. Ya, nomor 2, kemudian orang merasa ini India jangan-jangan mutunya Iya nih, nggak bagus. India. India. Emang India kesehatannya bagus, Iya, Prof. Nanti iya, ada yang nanya gitu Nah, ya. waktu saya 5 tahun tinggal di India itu saya istimewanya dalam tanda kutip, saya setiap bulan pulang ke Jakarta. Oke. Oh, bisa. Karena saya sendirian. Jadi nggak boleh bawa keluarga ya, boleh, Prof? boleh, tapi saya tapi tetap pulang. Enggak, saya memang sendirian karena istri saya kerja di sini, anak kerja di sini kan gitu. Susah lah Iya. gitu ya. Setiap bulan saya pulang walaupun cuma Jumat Sabtu Minggu. Oke. Nah, kenapa saya cerita ini? Karena teman-teman saya yang dokter, yang profesor banyak yang nitip. Oh, bawa ke sini. Tolong bawain buat dia. Jadi memang tentunya penelitian ilmiah ada, tapi teman-teman saya ini yang dokter-dokter senior mereka makan juga buat obat. Dan saya juga makan dan saya bisa obat kolesterol saya terkontrol. Jadi artinya itu dengan ingredients yang sama, Iya. bener-bener merek yang sama ya, Prof? Oh enggak, merek saja beda. Ini kan bikinan dia ya. Oke. Nah, ini bikinan dia. Ingredients yang sama dan fungsinya sama, Iya. tapi harganya Ya. cukup berbeda. Tapi ada juga obat-obat yang bukan bikinan dia, Iya. harga di dia juga lebih murah. Oh. Ini cerita India. Ini cerita Nah, India. ini kenapa ini keluar kan gara-gara waktu itu saya lupa tahun lalu tuh ada informasi di sini ada tulisnya di sini bahwa harga obat di Malaysia juga lebih murah daripada harga obat kita nih. Banyak yang justip, Prof, memang bener. Ya ini di sidang kabinet. Ini saya sambil ngeliat gini tapi karena 70 tahun ini tadi pagi lupa bawa kacamata ini nggak kelihatan terus saya sebenarnya, tapi anyway ada tulisannya lah begitu. Ada, bener. Jadi apalagi saya baru tahu bahwa ada yang justip obat juga kan begitu. Nah, jadi memang harga obat kita lebih tinggi. Jadi harus ada upaya yang sistematis begitu untuk membuat harga obat itu turun. Saya ingat terakhir beberapa kali sudah ada, dan ini bukan hanya presiden. Bukan hanya 1-2 presiden, beberapa presiden sudah mengatakan harga obat kita mahal, tolong diturunkan. Habis sidang kabinet rame, habis itu lupa lagi begitu ya. Oh. Nah, jadi nampaknya belum ada hasil yang nyata tentang menurunkan harga obat, tapi harga obat harusnya diturunkan. Memang ada beberapa faktor. Kenapa iya sih, Prof? Kenapa sih jadi lebih mahal? Karena bahan baku obatnya kita tidak punya, kita harus impor. Dari ya. Ada yang bilang belak lagi soal pajak, ada yang bilang soal tenaga kerja. Karena saya bukan ahli health economic dan bukan ahli farmasi, saya nggak tahu persisnya. Tapi yang saya tahu dan kita tahu, harga obat kita lebih mahal dari beberapa negara tetangga. Itu faktanya. Jadi tolonglah yang punya kewajiban penentu kebijakan cari upaya maksimal supaya kita membayar obat sama dengan toko sebelah gitu. Cek toko sebelah, jangan sampai ya warga-warga Indonesia tuh cek toko sebelah. Karena kan kalau obat diproduksi sama kita ataupun lahirnya dari sini, dibeli sama warga negara sini kan jatuhnya pendapatan negara juga kan. Jadi lebih baik lagi. Tolong ya Bapak Ibu Kemenkes, nih ada pesan-pesan nih ternyata. Terus Prof, dari sekian banyak tulisannya Prof ya, Prof Chandra nih, terus kira-kira apa yang perlu di-share lagi atau di-remind lagi, diingatkan lagi tentang kesehatan yang penting, tapi kadang-kadang suka lupa nih sama
masyarakat kita, Prof? Ya, jadi sekali lagi nomor satu kita harus yang paling utama adalah menjaga yang sehat tetap sehat. Tapi Itu Prof kalau boleh tahu sebelum kita lanjut, jaga kesehatannya sekarang gimana? Olahraga kah atau makan kah atau gimana? Di usia sekarang ya bisa sesehat ini. saya ini agak aneh juga sebenarnya. Saya justru banyak olahraga sekarang sudah nggak terlalu banyak kerjaan. Jadi sekarang saya setiap hari Minggu naik sepeda sampai sini dari rumah saya di Ciledug sampai Sepedahan. sampai sini jalan Sudirman. Sudirman sampai ke istana. Balik lagi. Balik lagi. Saya nggak tahu ternyata ada kantor sini minggu depan saya akan belok sini Mampir. mudah-mudahan hari Minggu pagi ada disediain minuman Apa kayak gitu ya, di bawah. masa enggak diajak podcast doang nggak dikasih waktu itu banget. Aduh. Itu olahraga yang cukup jauh tapi hari biasa saya ada olahraga di naik sepeda di sekitar rumah dan juga ada anak-anak saya kebetulan anak mantu tinggal di rumah jadi kita sama-sama ada intermittent Intermittent fasting. No, Oh bukan. olahraga nih intermittent olahraga. saya lupa namanya apa pokoknya adalah kita olahraga. Jadi tapi memang saya banyak kegiatan aktivitas fisik sekarang. Tadinya enggak itu hal Mungkin yang karena nggak sempet enggak kali ya, perlu Prof. tapi itu hal yang jangan diturut. Mestinya jangan diturutin. semua orang sekarang kan Dari sekarang kita harus beraktivitas fisik ya. Kalau soal makan kebetulan saya memang tidak pernah makan berlebihan jadi makan sih oke-oke aja dan saya juga sangat menganjurkan teman-teman untuk begitu. Tapi kalau bicara soal menjaga sehat tetap sehat itu waktu saya dulu di Kementerian Kesehatan itu ada istilah yang namanya cerdik. Saya kira itu masih akurat sampai sekarang. Apa tuh? Cerdik tuh CERDIK ya. C itu cek kesehatan secara berkala. Cek kesehatan secara berkala. Itu bisa mau general check up atau kalau kita punya hipertensi diukur di rumah segala macam. Atau sekarang pemerintah punya program pemeriksaan kesehatan gratis silakan mau dibaca. Jadi cek kesehatan secara berkala. Yes. E-nya tuh enyahkan asap rokok dan polusi udara. Waduh. Yang asap rokok mudah bukan mudah artinya itu bisa. tergantung kita. Polusi udara memang Jakarta kalau lagi polusi kita mau bilang apa begitu ya. Tapi kita asap cari rokok bisa tuh. Ya, bisa, harusnya bisa. Iya. Kemudian R-nya rajin aktivitas fisik dan olahraga. Yang tadi kita sudah bahas. Tadi Kalau toh nggak olahraga naik sepeda ya mau jalan apa segala macam itu silakan dilakukan. Saya selalu upayakan bersama istri saya untuk jalan 10.000 langkah. Memang harusnya 3-4 kali seminggu tapi paling nggak sekali seminggu 10.000 langkah. Oke. Kalau nggak bisa di luar ya di dalam mall. Benar, biar adem. Tapi jalannya harus jangan berhenti-berhenti Iya, ya. cuman mall itu banyak efek samping belanja, efek samping itu yang berbahaya. Tapi anyway, aktivitas fisik. Tadi kita sudah ambil contoh kalau 1-2 lantai naik tangga lebih bagus daripada naik lift. Kecuali kalau harus ngangkat lemari es, nggak mungkin lah naik tangga kan. Iya benar. CER, D-nya tuh diet yang bergizi dan seimbang. Oke. Jadi kita tahu ada konsep, ada karbohidrat, ada sayur, ada protein dan sebagainya. Iya. Seimbang semua ya. I-nya tuh istirahat yang cukup. Ya. Artinya orang semua tentu aktivitas banyak tapi ingat istirahat ini penting. Dan yang K, kelola stres ya. Saya sengaja dipilih kelola karena tidak bisa kita mengatakan hindari stres. Semua orang pasti punya stres. Iya. Tapi kita mesti lihat stres kita ini sebagai ada dan bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Jadi itulah yang cerdik itu. Nah, cerdik. Menjaga sehat tetap sehat. Kalau memang sudah ada keluhan maka tentu berobat ke fasilitas kesehatan. Kita bisa kemana mau ke puskesmas, mau ke dokter, mau ke rumah sakit silakan gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga kalau sudah ada anjuran dari petugas kesehatan, anjuran itu mesti diikuti memang. Ikutin, ya. benar. Di antara 2 dan 3 masuk yang konsep yang tadi kita bicarakan. Kalau kita ke petugas kesehatan tolong tanya secara habis-habisan. Sama seperti bawa mobil ke bengkel kan nggak bisa kita bilang nih mobil saya nggak bisa starter terus selesai gitu. Nggak tanya apa kerusakannya bagaimana supaya lain kali jangan sampai begitu lagi. Jadi kita tanya kepada petugas kesehatan secara itulah sebenarnya konsep dokter keluarga kan seperti itu. Supaya orang ada waktu, ada tempat di mana dia setiap waktu bisa berhubungan dengan petugas kesehatan untuk bertanya tentang masalah kesehatannya. Begitu. Itu ya. Nah, ujung-ujungnya karena ini sponsornya asuransi ya. UHC tadi kan UHC ini nggak ada hubungan sama karena sponsor asuransi. Kan UHC itu adalah konsep penting, universal health coverage, semua orang mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu tanpa membebani finansial dan itu mempengaruhi status kesehatan bangsa dan bahkan status kesehatan dunia. Iya, jadi makanya nggak apa-apa banget nih kita sambil menjaga kesehatan kita juga sambil proteksi karena sekali lagi ya Prof kita nggak tahu kapan tiba-tiba kejadian-kejadian serangan fajar itu akan terjadi ya di diri kita terutama tentang kesehatan.
selain mengaktifkan yang namanya cerdik itu tadi, pola hidup cerdik ya kan yang udah dijelasin sama Prof. Chandra, tapi juga boleh diproteksi dengan asuransi-asuransi jiwa, asuransi kesehatan yang cocok sama sahabat asuransi supaya menghindari hal-hal buruk yang terjadi dan beban finansial itu ya. Karena sekarang sedih ya Prof kalau dengar cerita-cerita kalau ada sampai harus jual apa gitu demi kesehatannya ya. Oke deh, Prof Chandra mungkin ada yang mau ditambahkan lagi untuk sahabat asuransi yang ada di rumah, yang lagi nonton sekarang? Ya, saya ulang lagi, kesehatan itu adalah hak kita, Mhm. kesehatan adalah kewajiban kita. Mari kita beri prioritas tinggi pada kesehatan kita. Kalau mau pakai bahasa Inggris sedikit begitu, health is not everything, Hmm? but without health, everything is nothing. Wih, keren banget. Ih, merinding tipis ya. Bener sih, bener banget ya. Health is not everything, but without health, everything is nothing, guys. Sebelum kita tutup episode kali ini, aku mau bacain dulu nih ternyata beberapa komentar-komentar yang udah terpilih di episode-episode sebelumnya. Terima kasih ya sahabat asuransi yang udah komen. Ada beberapa komen dari episode 7 podcast Ngobras kita, di mana kita lagi bahas tentang memahami asuransi syariah. Waktu itu bersama dengan Bapak Karyadi Pranoto, Director of Syariah Distribution Manulife Indonesia, dan juga Nadia Safira, nasabah Manulife Indonesia. Ada komen dari @rohmania243. Katanya terima kasih penjelasannya, sukses selalu. Kemudian ada juga komen dari @berliana_anti24 yang mengatakan keren banget informasi gitu. Terima kasih ya. Ada juga yang komen dari @nune.jy7vd katanya. Produk yang berguna bagi yang membutuhkan. Widih, terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat asuransi yang ternyata suka atau mungkin merasa terbantu dari podcast-podcast Ngobras kita dan informasi yang ada di dalamnya. Makanya jangan lupa untuk subscribe terus dan komen-komen lagi di bawah. Semoga komentar kamu yang terpilih untuk kita bacain di episode kali ini ya. Jadi jagalah kesehatan kita sama-sama. Semoga bisa lebih sehat lagi setelah ini. Dan Prof. Dr. Chandra Yoga Aditama, terima kasih banyak sudah mau mampir di podcast Ngobras kita. Kalau misalnya sahabat asuransi suka sama video ini boleh dong di like, jangan lupa tombol like-nya, di subscribe juga YouTube channel AAJI Official. Supaya nanti kalau misalnya kita upload video-video lain tidak ketinggalan sama informasinya. Boleh dinyalain loncengnya juga. Komen-komen juga nih kira-kira kalau kamu sendiri ya setelah mendengar podcast hari ini, setelah dengar semua informasi dari Prof. Chandra, apakah masih bilang sehat itu mahal atau enggak ya kira-kira? Saya Cindy Lau pamit, Prof. Chandra juga pamit. Sampai ketemu lagi di episode-episode Ngobras berikutnya. Thank you so much for watching. Dadah.